Salam olahraga, sportif. Perkenalkan, nama saya Darwis Hasuduan Lumenggal dari kelas PJKRB 2018 dengan NIM 61831111035. Nah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan pada materi di bab 5, yaitu tentang topik dasar-dasar metodologi latihan fisik. Nah, pada dasar-dasar metodologi latihan fisik ini ada nanti 5 pembahasan yang saya paparkan nanti dan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang kekuatan, pemaparan yang kedua yaitu daya tahan, pemaparan yang ketiga yaitu kecepatan, dan pemaparan keempat kelentukan, dan yang terakhir nanti saya akan menjelaskan yaitu pada topik koordinasi. Oke, baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang kekuatan. Pengertian kekuatan. Kekuatan merupakan komponen biomotor yang penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas olahraga. Secara fisiologi, kekuatan adalah kemampuan neuromuskuler untuk mengatasi tahanan beban luar dan dalam tubuh. Nah, di sini dapat kita definisikan bahwasanya kekuatan itu ialah kemampuan tubuh dalam mengatasi tahanan beban dari luar ataupun dari dalam tubuh kita. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya kekuatan ini ialah untuk meningkatkan daya tahan otot di dalam tubuh selama berlangsungnya aktivitas olahraga. Itulah yang dinamakan atau yang dimaksud dari kekuatan otot tersebut. Oke, manfaat latihan kekuatan. Nah, ada 5 manfaat kekuatan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kemampuan otot dan jaringan. Nah, manfaat yang kedua ialah mengurangi dan menghindari terjadinya cedera. Yang ketiga ialah meningkatkan prestasi. Yang keempat, terapi dan rehabilitasi cedera pada otot. Dan yang terakhir, manfaat dari latihan kekuatan ialah membantu dalam penguasaan teknik. Itulah dari manfaat latihan kekuatan tersebut. Topik yang kedua ialah daya tahan. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Nah, yang dimaksud dari daya tahan ini ialah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dengan tempo yang sedang sampai tempo yang cepat. Nah, tanpa seseorang itu mengalami rasa kelelahan. Itulah yang dinamakan dengan daya tahan. Nah, latihan-latihan yang dapat meningkatkan daya tahan ini adalah beberapa bentuk latihan, yaitu yang pertama jogging. Dengan jogging, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat sehingga daya tahan tubuh semakin bertambah. Yang kedua ialah berjalan. Dengan berjalan ataupun melakukan aktivitas berjalan, maka daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat. Dan yang ketiga ialah olahraga bersepeda. Dengan melakukan olahraga sepeda, maka daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat. Aktivitas yang keempat ialah gerakan naik turun tangga. Dan yang terakhir ialah olahraga berenang. Nah, kelima aktivitas ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan daya tahan dalam tubuh kita. Oke, materi yang ketiga yaitu kecepatan. Strength atau kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar.
Kecepatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat meningkatkan komponen-komponen di dalam kelincahan dan ketepatan. Nah, yang dimaksud dari kecepatan ini adalah keadaan fisik seseorang ataupun atlet saat melakukan aktivitas dengan tempo yang sangat cepat. Nah, di mana kecepatan ini sangat berpengaruh untuk memaksimalkan kelincahan dan juga ketepatan di dalam melakukan aktivitas berolahraga. Itulah yang dimaksud dengan kecepatan di dalam dunia olahraga tersebut. Oke, materi yang keempat yaitu kelentukan. Kelentukan merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan latihan-latihan dengan amplitudo gerakan yang besar atau luas. Dengan kata lain, kelentukan merupakan kemampuan pergelangan dan persendian untuk dapat melakukan gerak-gerakan ke semua arah secara optimal. Nah, dari penjelasan kelentukan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kelentukan ialah keadaan atau kondisi pergelangan tubuh ataupun persendian di dalam tubuh seorang atlet di mana gerakan-gerakan tersebut dapat dilakukan dan dapat diposisikan ke semua arah dan juga dilakukan secara optimal dan baik. Itulah yang dinamakan dengan kelentukan di dalam dunia olahraga. Oke, baik. Materi atau topik yang terakhir adalah pada bagian koordinasi. Nah, pengertian koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan otot dalam mengontrol gerak dengan tepat agar dapat mencapai suatu fungsi khusus. Ini koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerak yang efektif dan efisien. Nah, dapat saya jelaskan bahwasanya koordinasi ini adalah merupakan suatu perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan juga perpaduan antara persendian ketika melakukan suatu gerakan di mana koordinasi tersebut dilakukan untuk mengefektifkan atau mengefisiensikan suatu gerakan, sehingga ketika seorang atlet melakukan gerakan koordinasi yang tepat, maka pencapaian yang didapatkan dia ialah suatu keefisienan ataupun keefektifan dalam melakukan suatu gerakan di dalam berolahraga tersebut. Itulah yang dinamakan dengan koordinasi di dalam dunia olahraga. Oke, baik. Demikianlah pemaparan saya, yaitu pada bab 5 tentang dasar-dasar metodologi latihan fisik, yaitu pada pemaparan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, dan juga pada topik kelentukan. Nah, semoga dengan penjelasan saya yang tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam olahraga sportif.